Melanjutkan cerita sebelumnya, Eddie mendapatkan 2 buku sihir tingkat menengah dari perpustakaan Profesor Glass. Buku tersebut berisikan sihir api dan sihir angin. Namun sayang kekuatan sihir Eddie masih belum pulih. Ia lalu pergi membangunkan Lucy untuk memintanya menyalakan api. Namun karena tak kunjung bangun, Eddie terpaksa menggendong Lucy dan membawanya keluar kabin. Hanya dengan jentikan jari, Lucy menembakkan laser beam untuk menyalakan api unggun. Lucy kemudian berkata bahwa ia mencium bau parfum dari badan Eddie. Eddie baru sadar kalau parfum anis telah menempel di badannya. Lucy lalu berkata bahwa Eddie tak boleh sakit, ia harus menjaga kesehatannya. Lucy akan memperbaiki kekuatan sihir Eddie apabila berantakan. Namun tak disangka, bukannya berantakan tapi kekuatan Eddie sebenarnya telah terkuras habis akibat latihan yang berlebihan. Eddie benar-benar memaksakan dirinya. Setelah musim dingin berakhir Eddie mungkin akan jadi jauh lebih kuat. Namun tiba-tiba saja Lucy meminta kepada Eddie untuk mengelus kepalanya. Eddie melakukan itu, sambil membaca buku sihir di depan api unggun. Lucy begitu menikmati itu. Namun tiba-tiba saja, Rotelle muncul dan menyapa Eddie. Rotelle datang untuk membicarakan beberapa hal kepada Eddie. Ia juga punya pertanyaan untuk Lucy. Sementara itu di tempat lain Tanya pergi menemui Elka. Tanya meminta Elka untuk membantunya menyingkirkan Eddie. Sebagai imbalannya Tanya akan memberikan Elka beberapa barang antik milik keluarganya. Elka begitu tertarik dengan penawaran tersebut. Namun tiba-tiba saja Ziggs muncul dari belakang Elka. Ziggs selalu mendekati Tanya dengan tatapan yang gelap. Ia bertanya apakah Tanya adalah adik dari Eddie. Tanya menjawab iya dengan ragu-ragu. Setelah mendengar jawaban tersebut, ekspresi Ziggs berubah seketika. Ia tersenyum dengan begitu senang. Ziggs lalu memberikan Tanya sebuah mesin sihir yang dulu ia gunakan saat masih menjadi siswa angkatan baru. Tak hanya itu, ia juga meminta Elka untuk membawakan barang-barang bermanfaat yang dulunya mereka gunakan. Ziggs dan Elka begitu puas membantu Tanya. Mereka memberikan banyak barang kepada Tanya yang membuat ia kesulitan untuk memegangnya sendiri. Ziggs mengatakan bahwa kakak dan adik memang akan saling membenci dan mencintai. Namun terlepas dari itu ia akan tetap menganggap Tanya sebagai adik dari senior yang ia hormati. Ia berharap Tanya akan menjadi orang yang berprestasi dan hebat seperti kakaknya. Ziggs dan Elka lalu pergi meninggalkan Tanya dengan kondisi yang kewalahan. Tanya begitu heran dan bertanya-tanya dengan apa yang baru saja terjadi, tanpa ia sadari semuanya terjadi begitu cepat. Sementara itu di tempat lain terlihat Profesor Claire yang sangat kelelahan. Ia dan Anis baru saja menyelesaikan dokumen-dokumen yang menumpuk. Anis begitu kecewa dengan Klebius dan Onyx yang kerjanya tidak begitu bagus. Namun Eddie sedikit berbeda, dokumen miliknya tak mempunyai kesalahan. Anis mengakui bahwa Eddie bukanlah anak bangsawan yang hanya dimanja-manja saja. Profesor Claire tiba-tiba berkata, kalau akhir-akhir ini Anis terlihat dekat dengan Eddie. Ia juga menceritakan sebuah rahasia kalau dulunya ia pernah membuntuti Eddie dan melihat kemampuan Eddie yang sangat hebat dalam bertahan hidup. Profesor Glass bahkan sudah mengakui Eddie. Intinya Eddie adalah orang yang telah bekerja sangat keras. Dan setelah diperhatikan, kalian berdua ternyata cukup mirip, kata Profesor Claire dengan tersenyum. Anis mengakui bahwa Eddie bukanlah pria yang buruk, namun ia tak ingin menyemangati Janika untuk memiliki cinta yang indah yang hanya berdasarkan pada opini orang lain. Setelah ia mengenal Eddie, tak ada satu hal pun yang bisa dikritik. Dia cuma orang biasa yang tidak macam-macam. Tapi menurut Anis tampang Eddie memang menawan, dia tidak begitu angkuh dan semua orang memandang baik dia. Dan yang paling Anis tak sangka, Eddie ternyata memiliki tubuh yang sangat bagus. Aroma tubuhnya membuat Anis nyaman. Memikirkan itu membuat Anis mematung dalam pikirannya. Ia lalu bergegas berdiri dan membuka jendela untuk mendinginkan pikirannya yang begitu panas. Anis akhirnya sadar bahwa dirinya saat ini sedang menghadapi masalah yang sangat serius. Ia telah jatuh hati kepada Eddie. Anis bingung harus melakukan apa. Sementara itu di tempat lain, terlihat Janika dari kejauhan. Janika terlihat seperti sedang mendengarkan Mook yang mengatakan sesuatu. Si kelelawar sepertinya sedang melaporkan kejadian Eddie dan Anis yang terlihat dekat. Mendengarkan itu membuat air mata Janika terjatuh. Namun tiba-tiba saja Tanya datang menemui Janika. Tanya ingin memperkenalkan dirinya kepada Janika. Ia ingin membangun koneksi dengan salah satu murid terhebat di akademi. Tanya datang menemui Janika setelah mendapatkan saran dari Rotelle yang menyuruhnya untuk merekrut Janika dalam rencananya mengusir Eddie. Namun saran tersebut sebenarnya adalah jebakan. Tiba-tiba saja Janika mengeluarkan aura sihir yang sangat kuat. Janika dan Tarkan terlihat begitu murka hingga mengeluarkan aura yang sangat panas. Dalam amarahnya itu, Janika juga menangis dan mengeluarkan air matanya. Kembali ke tempat Eddie, Rotelle melaporkan kepada Eddie bahwa material yang ia cari sudah terkumpulkan. Sembari memberikan susu hangat, Eddie lalu berkata kalau Rotelle seharusnya tak perlu repot-repot datang untuk memberitahukan itu. Namun Rotelle berkata kalau Eddie tak perlu memikirkan itu, ia datang untuk sekalian beristirahat. Rotelle lalu bertanya, mengapa Lucy tidur di pangkuan Eddie? Dengan polos Eddie menjawab karena saat ini adalah musim dingin. Rotelle tak habis pikir dengan jawaban Eddie yang begitu polos. Rotelle lalu mengeluarkan buku pertapa dari tangannya.
Rotele ingin menagih janji yang telah Eddie buat. Eddie meminta Rotele untuk mendapatkan buku pertapa. Sebagai gantinya Eddie akan melakukan apapun untuk Rotele. Sebagai pedagang, Rotele meminta kembali uang yang telah ia keluarkan. Rotele hanya meminta dukungan Eddie. Rotele merupakan saingan dari Tuan Putri Poenia. Saat waktunya tiba, Rotele berharap kalau Eddie hanya akan memilih dirinya dan akan selalu berada di pihaknya. Namun Eddie juga sadar bahwa dukungan darinya tidak akan banyak membantu Rotele. Rotele lalu berkata bahwa ini bukanlah tentang politik untung dan rugi. Hanya saja, penting bagi Rotele untuk mengetahui apakah Eddie akan selalu berada di pihaknya. Dengan santai Eddie menjawab kalau itu bukanlah hal yang sulit untuknya. Ia berjanji akan selalu mendukung Rotele. Mendengar jawaban Eddie membuat Rotele tak dapat menahan senyumnya yang begitu menggoda. Itu adalah senyum yang akan membuat para penonton menjadi kelepek-kelepek. Tak terasa waktu sudah pagi, walaupun libur namun Eddie tetap bangun di pagi hari. Ia lalu meminta Lucy untuk menyalakan api unggun. Eddie lalu teringat dengan apa yang dikatakan Rotele semalam. Rotele bercerita bahwa ia telah bertemu dengan adik Eddie. Tanya mungkin akan segera datang menemui Eddie. Dan benar saja, pagi itu Tanya datang menemui Eddie bersama dengan beberapa pelayan. Tanya lalu menyapa Eddie. Ia juga membawa beberapa hadiah untuk Eddie. Namun di balik itu, Tanya terlihat ketakutan. Eddie mengira kalau kepergiannya membuat Tanya semakin terbebani dengan ekspektasi tinggi keluarganya. Tapi sebenarnya semua itu salah. Tanya terlihat seperti itu dikarenakan mengingat kenangan buruk akan kekejaman Eddie dulu. Namun Eddie yang dulu bukanlah Eddie yang sekarang. Dulu ditendang, sekarang ku dipandang. Eddie begitu senang melihat hadiah yang Tanya berikan. Ia lalu menyuruh Tanya untuk duduk bersantai sambil menunggu minuman yang ia buat. Dari kejauhan, Tanya tak sengaja melihat seorang perempuan yang begitu lusuh. Begitu Eddie datang, Tanya bercerita kalau ia telah mendengar banyak hal tentang Eddie saat berkeliling akademi. Eddie lalu berkata bahwa ia tak mempunyai banyak kenalan selain Six dan Janika. Begitu mendengar nama Janika, Tanya dan para pelayannya seketika terlihat ketakutan. Mereka telah membuat Janika menjadi murka setelah menjelek-jelekkan Eddie. Eddie lalu meminta maaf atas apa yang telah dilakukannya dulu. Ia berjanji akan selalu mendukung apapun yang Tanya lakukan. Pernyataan tersebut membuat Tanya semakin bingung dengan sikap Eddie yang telah berubah. Setelah berurusan dengan Eddie, Tanya kembali ke asrama dengan wajah yang terlihat kelelahan. Namun tak disangka, Tanya bertemu dengan sosok perempuan lusuh yang ia lihat di kabin Eddie sebelumnya. Melihat penampilan Lucy, Tanya hanya menghela nafas dengan wajah yang meremehkan. "Jika kau kesulitan, katakan saja padaku," kata Lucy kepada Tanya. Setelah Lucy memasuki kamarnya, Tanya baru sadar akan sebuah papan emas yang menempel di atas pintu kamar Lucy. Papan tersebut menuliskan nama lengkap Lucy yang ia ketahui sebagai seorang penyihir jenius. Hal itu membuat Tanya berdiri mematung di depan kamar Lucy. Adegan kemudian berpindah pada Anis yang sedang meminta untuk diperkenalkan dengan cowok. Anis meminta bantuan Belle untuk mengenalkannya pada cowok yang good looking dan berbakat. Dengan terpaksa, Anis akhirnya mengakui bahwa ia telah jatuh hati kepada Eddie. Oleh karena itu, sebelum suka terlalu jauh, ia harus segera membuang perasaannya demi sahabatnya Janika. Ia yakin setelah mengenal cowok yang lain maka perasaannya ke Eddie pasti akan hilang. Anis lalu bercerita bahwa ia dan Janika telah menjadi sangat canggung. Anis merasa sangat bersalah. Ia tak tahu bagaimana harus menghadapi Janika dan Eddie. Pelayan Belle lalu berkata bahwa Anis tak perlu khawatir. Apa yang Anis lakukan mungkin akan membuat Janika dan Eddie menjadi semakin dekat. Berkat itu perasaan Anis menjadi sedikit lega. Sementara itu di tempat lain, Eddie terkejut melihat Janika yang tiba-tiba datang ke kabin. Melihat punggung Janika membuat Eddie sadar kalau Janika sedang tidak baik-baik saja. Ia lalu membuatkan sebuah minuman hangat. Bersamaan dengan itu, hujan salju tiba-tiba saja muncul. Eddie lalu berkata bahwa ia akan mendengarkan cerita Janika. Namun Janika menolak untuk bercerita. Ia tak dapat menceritakan tentang sahabatnya yang mungkin jatuh hati kepada orang yang ia juga sukai. Di tengah pikiran yang rumit itu, Eddie dengan spontan merangkul dan menghangatkan badan Janika. Hal itu membuat wajah Janika semakin berkaca-kaca. Mereka pun akhirnya bersandar dan saling menghangatkan satu sama lain. Dan begitulah cara mereka melalui malam yang begitu dingin bersama-sama. Adegan kemudian berganti. Diceritakan keluarga Rottweiler adalah keluarga yang sangat tenang. Namun setelah kematian putri sulung sekaligus penerus keluarga yang bernama Arwen Rottweiler, seorang pewaris baru muncul dan membuat semuanya berubah. Sebuah pepatah mengatakan, jika ingin melihat sifat asli seseorang maka berikan dia kekuasaan. Dan seperti itulah bagaimana sifat asli Eddie akhirnya terlihat. Menurut Tanya, dia adalah sampah yang sangat menyedihkan. Sebuah kenangan buruk muncul di pikiran Tanya. Kenangan di mana Eddie menyuruh Tanya untuk membunuh dirinya, agar Tanya bisa mendapatkan kursi pewaris. Kenangan tersebut membuat Tanya menjadi trauma akan kegilaan kakaknya. Tanya menjalani seumur hidupnya dengan merasa tertekan di bawah tatapan Eddie. Namun sebuah kesempatan telah datang setelah mendengar kabar Eddie yang akhirnya dibuang. Berkat itu Tanya mempunyai kesempatan untuk membuktikan kemampuannya. Ia akan membuktikan dirinya melalui pemilihan ketua OSIS.
Dan rencana pertamanya adalah memenangkan ujian penempatan kelas siswa angkatan baru. Hari ujian pun akhirnya tiba. Tanya mencoba dengan sangat keras untuk menjauhi Eddie. Profesor lalu muncul dan menyuruh semua orang untuk segera menyiapkan ujian penempatan kelas. Ujian kali ini diadakan di Gunung Oron. Oleh karena itu, mereka mendaki gunung dengan membawa banyak peralatan. Para siswa angkatan baru harus bertarung melawan banyak monster dan mengumpulkan banyak kristal sihir untuk bisa masuk ke kelas A. Setelah mendapatkan kristal sihir, mereka harus menaruhnya di altar yang berada di ujung atas gunung. Pada akhirnya semua siswa angkatan baru tidak akan ada yang berhasil memasuki kelas A. Itu semua adalah skenario tetap yang sudah diketahui oleh Eddie. Karena ini merupakan event yang sangat penting, Eddie harus menjaga semuanya agar tidak ada perubahan cerita yang terjadi. Eddie bahkan meminta Profesor Claire untuk menaikkan tingkat kesulitan ujian. Para siswa nantinya akan melawan ilusi monster yang diciptakan dengan alat teknologi sihir yang bernama Cakram Ilusi. Cakram Ilusi berwarna biru berfungsi untuk memanggil ilusi monster tingkat rendah. Sedangkan Cakram Ilusi berwarna ungu berfungsi untuk memanggil ilusi monster tingkat tinggi. Cakram Ilusi berwarna ungu dipegang oleh Anis yang mempunyai tanggung jawab besar dalam kegiatan ini. Namun Eddie yang tak kuasa baik menawarkan bantuan kepada Anis untuk mengangkat alat tersebut. Dalam seketika, Anis terkejut melihat tampang Eddie yang begitu bersinar di matanya. Hal itu membuat pijakan Anis terganggu. Untungnya Eddie berhasil menyelamatkan Anis dengan kedua tangannya. Namun sayang, cakram ilusi yang dipegang Anis meluncur jatuh ke bawah. Untungnya Klebius berhasil menangkap cakram tersebut. Mereka hampir saja mengacaukan seluruh skenario yang akan terjadi di awal semester. Tapi tak cukup sampai di situ, cakram tersebut tiba-tiba saja hancur menjadi berkeping-keping. Dengan wajah datarnya, Eddie seketika melepaskan Janika dari genggamannya. Diceritakan bahwa event ini harus berjalan sesuai dengan skenario. Para murid angkatan baru akan menjadi kesal setelah gagal di ujian penempatan kelas. Mereka kemudian menantang Tyler di acara turnamen kombat. Namun sayang, Tyler yang telah menjadi sangat kuat akan mengalahkan semua murid angkatan baru. Berkat itu nama Tyler akan semakin dikenal oleh semua orang. Salah satunya adalah Saint Clarice yang menyamar di antara para siswa. Tyler dan Saint Clarice akan menjadi karakter yang penting pada cerita kali ini. Mereka akan bekerja sama untuk mengalahkan Lucy yang nantinya mengamuk. Oleh karena itu, seluruh event ini harus berjalan sesuai dengan skenario. Namun apa daya, alat yang akan mengugurkan semua murid angkatan baru saat ini telah hancur berkeping-keping. Semua orang pusing memikirkan masalah tersebut. Mereka bersama-sama memikirkan solusinya. Anis merasa begitu bersalah, ia berkali-kali meminta maaf. Namun tiba-tiba saja, Eddie mendapatkan sebuah solusi. Sayangnya solusi tersebut hanya bisa dilakukan apabila Klebius si penakut ikut turun tangan. Adegan kemudian berpindah di lokasi titik awal ujian. Terlihat Saint Clarice yang berjalan dengan santai di antara seluruh murid yang tunduk menghormatinya. Tanya lalu memperkenalkan dirinya kepada Saint Clarice. Tanya memanfaatkan momen itu untuk memperlihatkan kepada semua orang bahwa ia mempunyai hubungan yang dekat dengan Saint Clarice. Namun di tengah semua itu, tiba-tiba saja sebuah suar terbang dan meledak di atas langit. Kembang api tersebut menandakan bahwa ujian telah dimulai. Semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkan kehormatan besar menjadi murid kelas A. Sementara itu Tanya sedang bertanya-tanya, apakah benar bahwa mereka hanya perlu menaruh kristal sihir di altar untuk menjadi murid kelas A. Tanya lalu tak sengaja bertemu dengan seorang perempuan aneh yang sedang menikmati salju. Perempuan tersebut mengatakan bahwa ia belum pernah merasakan salju. Ia adalah Kylie, seorang rakyat jelata yang berasal dari kota kecil di sebelah timur. Kylie dan Tanya akhirnya berteman setelah berkenalan satu sama lain. Kylie tak tertarik dengan hasil ujian. Ia hanya ingin membantu Tanya dalam ujian agar bisa semakin mengenal satu sama lain. Ia begitu senang mendapatkan teman pertamanya. Sementara itu di tempat lain, terlihat seorang murid yang akhirnya bertemu dengan Klebius. Tanpa basa-basi, Klebius langsung mengeliminasi murid tersebut dalam sekali tonjok. Berkat itu Klebius mulai merasakan percaya diri akan kemampuannya. Eddie menyuruh Anis dan Klebius untuk menghalangi para siswa baru dari mencapai altar yang berada di titik pusat ujian. Dengan perasaan penuh tanggung jawab, Anis mengalahkan semua murid angkatan baru yang mendekat. Sementara itu, Onyx yang ahli dalam sihir terbang bertugas menjaga keamanan. Adapun untuk Profesor Claire, ia bertugas mengurus seluruh dokumen. Sedangkan Eddie bertugas melindungi altar yang merupakan titik terakhir penentu kelulusan murid angkatan baru. Walaupun sihir Eddie belum pulih sepenuhnya, ia mempunyai sebuah rencana. Tak disangka, Eddie telah memperbaiki cakram ilusi yang berwarna ungu dengan kemampuannya. Eddie menggunakan altar untuk mengisi kembali kekuatan sihirnya. Berkat itu ia dapat kembali berkomunikasi dengan si kelelawar cerewet. Eddie lalu mengeluarkan semua batu sihir yang ia punya untuk mengisi kembali sihirnya dengan cepat. Dengan itu, persiapan Eddie telah selesai untuk menghadapi para murid angkatan baru. Dan cerita bersambung di part berikutnya.